ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Itu ayat perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengamalkan ilmu. Ini kata para ulama hikmah yang kedua. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin beramal, ingin ibadah, jangan sampai kita ibadah sebelum punya dasar ilmu yang matang. Nabi saya diminta beribadah, beramal, berdakwah, itu diminta berilmu dulu. 3 tahun masanya. Belajar. 40 hari paling minimal. Ini pelajaran bagi kita. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, dasari dengan ilmu dulu. Ingin salat tahajud, belajar dulu. Ingin kita sedekah, pelajari supaya maksimal. Apalagi ketika kita ingin menyampaikan pada orang lain, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baru kita sampaikan. Maka terjadilah kematangan dalam pengetahuan kita. Kasus yang pertama, wahyu tertunda dalam tanda petik turun kepada Nabi dengan hikmah tertentu. Tiba kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Bagaimana peristiwanya? Dalam masa setelah itu turun wahyu, sampai kemudian terputus dalam jangka waktu sekitar 2 sampai dengan 3 malam. Saking dahsyatnya, maaf, Nabi malam itu kemudian bermohon kepada Allah, belum turun. Malam kedua, belum turun. Yang ketiga pun belum turun. Sampai di malam ketiga ini, istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri. Abu Lahab kan bagian keluarganya, keluarga Nabi SAW, yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran tentang kecamannya. Istrinya Hammalatul Hatab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Inna sahibaka qad qalah. Kata istrinya Abu Lahab, awas hati-hati, kata istrinya Abu Lahab, inna sahibaka qad qalah. Sungguh, fokus, sungguh sahibmu ini maksudnya kepada Allah, yang biasa memberikan firman kepadamu, yang biasa menyampaikan berita kepadamu, kayaknya sudah meninggalkanmu ya. Dia datang dengan mengolok-olok. Wah, sekarang Muhammad sudah ditinggalkan ya. Muhammad sudah seperti orang gila ya. Ya, Muhammad sudah nggak ada pendamping ya. Ya, Muhammad sudah sendirian ya sekarang ya. Bayangkan teman-teman, biasa menerima wahyu, kemudian terputus. Mirip begini. Maaf ya. Maaf. Anda misalnya pasangan suami istri. Hari pertama SMS ada, telepon ada. Hari kedua ada, hari ketiga nggak ada kabar. Hari berikutnya nggak ada kabar lagi. Hari berikutnya lagi belum ada kabar juga. Kira-kira perasaan Anda bagaimana? Nggak usah suami istri lah, anak misalnya. Anak berangkat sekolah keluar, berangkat ke Amerika. Hari pertama belum ada kabar. Hari kedua nggak ada kabar. Hari ketiga nggak ada kabar juga. Perasaan Anda bagaimana? Gelisah. Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, udah ditinggalin anak ya. Udah nggak diperhatiin ya sama suami ya. Kayak orang gila aja, udah nggak ada temennya. Bagaimana perasaan Anda? Saking cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau merindukan Allah dengan turunnya wahyu. Tapi apa yang terjadi? Wahyu belum turun, tapi yang didapatkan cacian yang tidak diduga dari orang-orang terdekatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Dan apa hikmah terbesar dari kejadian itu? Nanti kita akan lihat. Seperti halnya seorang yang sedang merasakan cinta dan kerinduan luar biasa, tentunya ingin selalu mendapatkan kabar, perhatian, dan juga hubungan yang rutin terjadi. Tadi kami contohkan ketika Anda mencintai seorang anak, bahkan itu anak satu-satunya, tapi kemudian sehari tidak ada kabar, 2 hari tidak ada kabar, 3 hari tidak ada berita. Tapi yang paling kemudian memekikkan adalah juga kadang-kadang memekakkan dan memberikan beban lebih berat daripada beban barbel yang diangkat, lebih berat dibandingkan daripada beban besi yang kemudian ditimpakan ke dalam pundak, adalah datangnya orang-orang terdekat yang tidak memberikan solusi. Sudah ada persoalan, tapi dia sibuk kemudian memberatkan masalah yang dimaksudkan. Bahkan hadir celaan-celaan kemudian dari lisannya, sampai mengolok-olok dan mengatakan, sekarang udah ditinggal ya. Kayak orang gila aja sendirian, harap-harap sesuatu tapi nggak dapat. Sekarang sudah nggak punya teman ya. Kalau yang bicara orang luar mungkin kita bisa abaikan, karena tidak tiap hari bertemu dia. Tapi kalau yang bicara orang terdekat, bahkan hadir di samping rumah,
bahkan punya status keluarga, itu yang beban paling berat dibandingkan dengan beban mengikut barbel. Itu beban paling tinggi, paling kuat dibandingkan dengan diberikannya besi ke atas pundak. Orang yang angkat barbel mungkin seketika bisa diangkat sampai ke kaki terasa beratnya, tapi bisa dilempar selesai. Tapi kalau ada orang terdekat kemudian mencela Anda, orang terdekat memfitnah Anda, orang terdekat mengolok-olok Anda, orang terdekat menyebarkan aib Anda yang sebetulnya bukan aib pula, itu yang kadang-kadang berat untuk diterima. Di situ kadang kita merasa sedih. Ini yang terjadi keluarganya sendiri. Ini menariknya, tiba kemudian saat situasi itu terjadi di hari yang ketiganya, tiba kemudian Allah langsung turunkan 2 surah sekaligus. Termaktub dalam mushaf urutan 93 dan 94 langsung seketika. Jadi dua-duanya disebutkan satu penjamin, yang keduanya menyebutkan solusi. Bahkan beban itu langsung diisyaratkan seperti tadi kami ungkapkan. Wadduha. Bagian pertama surah 93-nya. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika tadi keluarganya mengatakan inna sahibaka qad qala. Sungguh Rabbmu sekarang, Tuhan itu yang engkau pertuhankan itu sudah meninggalkanmu. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika. 11 ayat langsung. Apakah berhenti? Tidak. Teruskan surah yang keduanya. Langsung disebutkan tentang beban yang terasa terpikul itu. Seketika dijatuhkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tafsirnya. Alam nashrah laka wa wada'na an alladhi an wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faraghta wa ila rabbika. Allahu akbar. 2 surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidup ini. Seakan hidup tidak ada beban. Sepanjang 2 surah ini dipraktekkan dalam kehidupan. Karena saya yakin setiap kita itu yang hidup pasti punya beban persoalan. Jadi jangan dikira wajah-wajah yang hadir saat ini, ada yang senyum, ada yang tertawa, belum tentu nggak punya masalah. Kadang-kadang tersimpan untuk merasa menghilangkan persoalan itu ketawa. Untuk merasa menghilangkan beban itu tersenyum. Bukan berarti masalahnya hilang. Dan yang paling berat adalah hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Masalah itu hadir di sekitaran orang-orang dekat kita tersendiri. Dan penyebab persoalan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Abu Jahal itu partner Nabi sebelum masuk Islam. Dalam apa? Dalam persaingan olahraga, sering bergulat juga, dan selalu Nabi menang. Abu Jahal selalu kalah. Sampai seketika dikalahkan oleh Nabi, kalah lagi. Sampai penasaran dengan Nabi. Abu Lahab itu teman-teman sekalian, paman Nabi, bahkan anaknya menikah kemudian dengan putri Nabi SAW. Tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Beban itu yang paling berat yang ada di sekitarannya. Melebihi beban di kantor, melebihi beban di kampus, melebihi beban di pemerintahan, melebihi beban di pekerjaan. Saya mau tanya pada Anda, Bapak yang kerja di kantor, berat mana? Maaf ya, berat mana menghadapi pekerjaan yang rumit di kantor atau istri yang selalu cerewet? Maaf Bu ya. Atau ibu deh, berat mana menyiapkan masakan dengan suami yang sering marah-marah? Amin. Tidak mudah. Karena itu kalau yang berat saja sudah ringan bagi diri kita, maka yang kecil nggak ada apa-apanya. Yang kecil tidak ada apa-apanya. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silakan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa.
Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan, dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya bagaimana mengatasi persoalan itu terasa mudah ketika kita hadapi. Itu poinnya. Jelas sampai sini?